Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan mengaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan membahas tentang af'alun Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi atau tindakan-tindakan Nabi. Kenapa af'alun Nabi ini perlu dibahas? Iya, karena af'alun Nabi ini termasuk bagian dari sumber hukum. Sumber hukum itu kan ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini ada 3 macam. Pertama disebut dengan As-Sunnah Al-Qauliyah yang berupa perkataan Nabi. Yang kedua disebut dengan As-Sunnah Al-Fi'liyah yang berupa tindakan atau perbuatan Nabi. Yang ketiga disebut dengan As-Sunnah At-Takririyah yang berupa persetujuan Nabi. Nah, 3 macam sunnah ini merupakan sumber hukum. Termasuk yaitu af'alun Nabi juga merupakan sumber hukum. Babul af'ali ialah bab al-af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi atau tindakan-tindakan Nabi. Jadi yang dimaksud dengan al-af'al di sini adalah tindakan Nabi dan perbuatan Nabi. Inna af'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna af'ala sayyidina, sesungguhnya apa perbuatan-perbuatan pemimpin kita atau junjungan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'uha, semuanya af'al, maradiyatun, ialah diridhai, indallahi, di sisi Allah, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah. Wahiyya, dan adapun af'alu sayyidina Muhammad, imma wajibatun, ada kalanya ialah wajib, wa imma mandubatun, dan ada kalanya sunnah, wa qad takunu, dan terkadang ada apa af'alu sayyidina Muhammad, mubahatan, ialah mubah. Jadi perbuatan Nabi ini berkisar pada 3 hukum, yaitu wajib, mandub, atau mubah. Falaisa, maka tidak ada fiha, ialah di dalam af'alu sayyidina Muhammad, muharramun, apa sesuatu yang diharamkan. Muharramun, apa yang diharamkan. Kenapa? Li'ismatihi, karena terjaganya sayyidina Muhammad, min dzalika, dari itu muharram. Wala makruhun, dan tidak makruh. Wala khilaful aula, dan tidak khilaful aula. Jadi perbuatan Nabi itu tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh, dan tidak ada yang khilaful aula. Kenapa tidak ada yang haram? Karena Nabi itu maksum atau dijaga dari melakukan perbuatan haram. Kenapa tidak ada yang makruh dan khilaful aula? Ini alasannya. Linudurati wuku'ihima, karena jarang terjadinya keduanya makruh wa khilaful aula, min atskiyai ummatihi, dari orang-orang bertakwa umatnya Sayyidina Muhammad. Fakaifa, maka bagaimana yaqa'ani, terjadi keduanya makruh wa khilaful aula, minhu, dari Sayyidina Muhammad, ma'azamati mansibihi, beserta agungnya
posisinya Sayyidina Muhammad. Makruh dan khilaful aula itu jarang dilakukan oleh umat Nabi yang solih dan atqiya. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jarang dilakukan oleh umatnya. Umatnya yang bertakwa, yang beriman, yang soleh, itu jarang melakukan perbuatan yang dihukumi makruh dan khilaful aula. Nah, bagaimana mungkin perbuatan yang makruh dan khilaful aula ini dilakukan Nabi? Padahal di kalangan umatnya saja ini jarang dilakukan. Wama dan adapun sesuatu fa'alahu yang melakukan siapa Sayyidina Muhammad hu terhadap ma libayanil jawazi untuk menjelaskan kebolehan la yakunu ialah tidak ada apa ma makruhan ialah makruh fi hakihi di dalam konteks Nabi wala khilafal aula dan tidak khilafal aula juga. Jadi sesuatu yang tampaknya itu perbuatan makruh dan perbuatan khilaful aula, tapi kalau dilakukan Nabi untuk menjelaskan jawaz itu tidak termasuk makruh dan khilaful aula. Artinya tidak dihukumi sebagai makruh dan khilaful aula. Bahkan huwa adapun ma fa'alahu li bayanil jawaz afdalu ialah lebih utama fi haqqihi di dalam konteks Nabi atau di dalam konteks Sayyidina Muhammad. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya siapa Sayyidina Muhammad ma'murun ialah diperintah bibayanil masyru'i dengan menjelaskan sesuatu yang disyariatkan. Nabi itu tugasnya adalah menjelaskan hukum syariat. Termasuk dia menjelaskan sesuatu yang makruh dan khilaful aula. Ini ya. Fawudu'uhu maka adapun wudu'nya Sayyidina Muhammad marotan sekali-sekali wa marrotaini dan 2 kali afdalu ialah lebih utama fi hakihi di dalam konteks Sayyidina Muhammad minat taslisi dari mentiga kalikan lil bayani untuk menjelaskan tentang kebolehan wudhu dengan sekali ini atau 2 kali, yaitu sekali membasuh atau 2 kali membasuh. Kan yang utama itu 3 kali di dalam wudhu itu. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Pokoknya taslis serba 3 kali. Ini yang sempurna. Bagaimana kalau membasuh sekali atau 2 kali itu makruh atau khilaful aula. Wasawabuhu dan adapun pahalanya wudhu alaihi atas Nabi minallahi dari Allah yakunu ialah ada apa sawabuhu kamilan ialah sempurna wataman dan paripurna bihilafi ghairihi dengan menyelisihi selainnya Sayyidina Muhammad min afradil ummati dari individu-individu umat. Fa inna thawabahu maka sesungguhnya apa pahalanya wudhu yang kusuh ialah kurang apa thawab bihasabi naksi amalihi dengan sesuai kurang perbuatannya ghairihi anil amalil mansusi dari perbuatan yang diinaskan ala qadri thawabihi atas ukuran pahalanya wudhu kamilan dalam keadaan sempurna. Bagi Nabi, wudhu sekali itu atau wudhu 2 kali basuhan itu tetap pahalanya sempurna dari Allah. Tapi kalau itu dilakukan umatnya, maka itu tidak sempurna, karena itu makruh. Nah ini ya. Kenapa bagi Nabi ini tetap sempurna wudhu dengan sekali basuhan atau 2 kali basuhan itu? Iya, karena itu tetap libayanit tashri' atau libayanil jawas. Karena itu fungsinya Nabi itu litashri atau libayanil jawas untuk menyampaikan bahwa ini boleh. Dan itu termasuk bagian dari tugas Nabi tabligh, yaitu menyampaikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hukum Allah, perintah Allah dan itu sempurna bagi Nabi. Kemudian
Sekarang kita akan menjelaskan kategori dari perbuatan-perbuatan Nabi. Taksimul usuliyina ialah pembagian para ulama usul li fi'lil musyarri'il a'zami terhadap perbuatan pembuat syariat al-a'zami yang agung yang disebut dengan al-musyarri ini adalah nabi. Waqad qassamal usuliyuna dan sungguh telah membagi al-usuliyuna siapa ulama usul fi'lahu sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila aksamin pada beberapa bagian. Faqalu maka berkata siapa usuliyun, inna fi'lahu sesungguhnya apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam imma ada kalanya ala wajhil kurbati ialah atas jalan mendekatkan diri wa taati dan taat aula yakunu kadzalika aula yakunu atau tidak ada apa fi'luhu kadzalika ialah seperti itu wajhil kurba wa ta'ah. Jadi perbuatan Nabi ini secara umum terbagi menjadi dua. Ala wajhil kurba, la ala wajhil kurba. Ala wajhil kurba yaitu bertujuan mendekatkan diri. La ala wajhil kurba yaitu tidak bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Fa'inkana maka apabila ada. Fa'inkana maka apabila ada apa fi'luhu ala wajhil kurbati wa ta'ati ialah atas jalan mendekatkan diri wa ta'ati dan taat fala yakhlu maka tidak sepi atau tidak terlepas ya, maksudnya yakhlu ini sepi atau terlepas biasa kalau di pesantren itu dimaknai dengan kosong fala yakhlu maka tidak sepi atau kosong atau terlepas imma ayyadullah ada kalanya apa menunjukkan dalilun apa dalil alal ikhtisasi atas kekhususan bihi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aula atau tidak. Ikan pertama itu perbuatan Nabi terbagi menjadi dua. Pertama itu ala wajil kurba, yaitu bertujuan mendekatkan diri. Yang kedua la ala wajil kurba, yaitu tidak bertujuan mendekatkan diri. Kalau yang wajil kurba, ini terbagi lagi menjadi dua. Ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus kepada Nabi, dan aula, ay la yadullu dalilun alal ikhtisasi bihi. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu khusus pada Nabi. Fa indalla maka apabila menunjukkan dalilun apa dalil alal ikhtisasi atas kekhususan bihi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fayuhmalu maka diarahkan apa fi'luhu alal ikhtisasi atas kekhususan bihi dengan Nabi. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Nabi itu khusus bagi Nabi, maka perbuatan ini hanya dikhususkan kepada Nabi dan umatnya tidak boleh mengikuti. Contohnya, perbuatan Nabi yang ada dalil bahwa perbuatan ini khusus bagi Nabi. Mislul wisali ialah seperti wisol. Huwa mislul wisol. Mislul wisali ialah seperti menyambung fil shaumi di dalam puasa. Wisol ini maksudnya menyambung puasa sehari semalam tanpa dibatalkan. Sehari semalam berpuasa berturut-turut tanpa makan gitu ya. Tanpa ada sesuatu yang sengaja untuk membatalkan puasanya ini. Mislul wisali ialah seperti menyambung fisaumi di dalam puasa. Fa inna sahabata maka sesungguhnya siapa para sahabat lama aradu ialah tatkala aradu berkeinginan siapa as-sahabah al-wisala untuk menyambung untuk puasa wisol nahahum melarang siapa Nabi hum terhadap as-sahabah anhu dari wisol, anhu dari al-wisol. Nabi melakukan puasa wisol. Cuman ketika ada sahabat yang ingin melakukan puasa wisol, Nabi melarang. Ini kan ada dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa wisol ini khusus bagi Nabi.
Nah, kalau puasa wisol ini khusus bagi Nabi, maka umatnya tidak boleh mengikuti. Wa illam yadullah. Wa illam yadullah dan apabila tidak menunjukkan dalilun apa dalil alal ikhtisasi atas kekhususan bihi dengan Nabi, fa innal ummata maka sesungguhnya siapa umat tusyarikuhu ialah berserikat siapa umat hu terhadap Nabi fihi di dalam fi'luhu fihi di dalam fi'luhu. Nah, ada perbuatan yang dilakukan Nabi dan ini bertujuan untuk mendekatkan diri dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini khusus bagi Nabi. Nah, bagi umatnya ini hukumnya seperti apa? Apakah wajib mengikuti atau sunnah mengikuti atau tawakuf? Ini yang maksudnya ya. Yang sekarang mau dibahas ini umatnya posisinya seperti apa? Nah, dalam kasus ini. Wa hukmuhu dan adapun hukumnya fi'luhu, kalau tidak ada dalil, maka umatnya ini sama dengan Nabi. Nah, sama dengan Nabi. Cuman hukumnya ini seperti apa? Wa hukmuhu dan adapun hukumnya fi'luhu al-wujubu ialah wajib, awil istihbabu atau sunnah, awil tawakufu atau tawakuf. Tawakuf ini yaitu menangguhkan atau menunda penghukuman. Nah, artinya tawakuf ini ditunda dulu, apakah mau dihukumi wajib atau istifab ditunda sampai ada dalil yang menguatkan apakah ini lil wujub, au lil istihbab, au lil ibahah. Akwalun, hadhihi akwalun. Adapun ini akwalun ini merupakan khobar dari mubtada yang dibuang. Akwalun ialah beberapa pendapat. Artinya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab atau mandub, ada yang mengatakan tawakuf. Ini ada beberapa pendapat dalam masalah ini di kalangan para ulama. Rajjaha mengunggulkan siapa Al-Imam As-Subki, rujiha bisa dibaca rujiha, ya, bisa. Ada yang bisa dibaca rojha juga bisa. Kalau dibaca rujiha, naibul fa'ilnya ini adalah al-awwal. Kalau dibaca rojaha, fa'ilnya adalah al-imam as-subki, pengarang dari kitab Jam'ul Jawami. Rojaha mengunggulkan siapa al-imam as-subki fi Jam'il Jawami di dalam kitab Jam'ul Jawami al-awwala pada yang pertama, yaitu al-wujub. Jadi Imam as-subki itu menghukumi wujub, menghukumi wajib. Artinya umatnya itu wajib untuk mengikuti perbuatan ini. Wa adillatu hadhil aqwali dan adapun dalil-dalil pendapat-pendapat ini tutlabu ialah dicari apa adillah fil kutubil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Artinya di dalam kitab-kitab yang levelnya itu lebih tinggi dari ini. Ini dalilnya itu banyak. Dalil yang mengatakan wajib apa, dalil yang mengatakan istibab apa, dalil yang mengatakan tawakuf itu apa. Ini dalilnya disebutkan di dalam kitab-kitab yang levelnya ini lebih tinggi dari kitab ini. Ini hanya untuk pemula, yaitu Al-Qawaidul Asasiyah ini untuk pemula, yaitu yang baru belajar ilmu usulul fikih. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.